Selamat malam Pak dosen. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang laporan proyek statistika kami dengan judul jumlah statistik pengguna internet di Indonesia. Disusun oleh Sri Auliani Trisna, Dava Khalisardi Putra, Muhammad Kemal, Saliyah Putri Ramadhani, Eka Rahmawati, dan Rudi Irawan. Latar belakang. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Garis besar fungsi dari teknologi informasi yaitu menangkap, menyimpan, mengolah, transmisi, mencari kembali, dan menghasilkan. Di balik itu, semua tujuan dari teknologi yaitu memecahkan suatu masalah, membentuk kreativitas, meningkatkan kreativitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Kemajuan teknologi ini berdampak bagi kehidupan manusia yang mempermudah dalam memperoleh informasi sehingga lebih cepat melakukan hubungan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi sehingga lebih cepat melakukan hubungan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi merupakan suatu yang harus ada dan kita ikuti. Pengembangan dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali kita tunjang dengan teknologi informasi itu sendiri. Kemampuan teknologi menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, lebih mudah, dan hemat waktu. Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, telah munculnya adanya sebuah media baru, yaitu internet. Keberadaan internet sebagai sebuah produk teknologi yang sampai saat ini keberadaannya semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Internet di masa digital di kala ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari golongan muda sampai golongan tua. Kebanyakan memakai internet sebagai media bantu dalam mengerjakan serta menghubungkan bermacam kegiatan manusia. Berdasarkan kominfo.go.id, pemakaian internet yang meluas merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang terus menjadi mutakhir di era modern ini. Sebagian besar manusia di dunia ini memakai internet untuk mempermudah kehidupan mereka. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa APJI menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia naik 8,9% dari 171,2 juta pada 2018 menjadi 196,7 juta per kuartal 2 2020. Porsi penggunaan internet di Indonesia meningkat dari 64,8% menjadi 73,7% terhadap total populasi yaitu 266,9 juta jiwa. Kebanyakan dari pengguna internet menggunakan smartphone untuk memanfaatkan layanan-layanan internet untuk mengakses media sosial seperti aplikasi virtual, perbankan, hiburan, dan berbelanja online. Nah, di tahun 2020 dengan adanya wabah virus corona atau biasa dibilang COVID-19, para pengguna internet semakin meningkat karena semua orang dari pelajar, mahasiswa, guru-guru, sampai ke kalangan pembisnis dan juga yang lainnya belajar dan bekerja melalui internet di rumah masing-masing. Tak hanya itu, semua orang melakukan aktivitasnya di dalam rumah atau biasa disebut dengan WFH.
Dengan adanya WFH, semua orang menggunakan internet sebagai fasilitas komunikasi. Pengguna internet dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa menggunakan platform ini. Media sosial yang paling sering digunakan diantaranya Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, dan WhatsApp. Berdasarkan data tersebut, diharapkan dengan momentum ini dapat mendorong kelincahan beradaptasi dalam dunia berinternet. Apalagi gaya hidup dan kerja digital menjadi bagian dari kebiasaan baru yang dinilai perlu dilatih dan dibiasakan untuk meningkatkan produktivitas, kelisitan, dan daya saing bangsa. Perumusan masalah. Berdasarkan latar yang disampaikan pada paparan di atas, ada beberapa permasalahan yang biasa diangkat, diantaranya A. Penyebab peningkatan internet di tahun 2020 meningkat drastis. B. Bagaimana pengaruh internet terhadap pendidikan pada situasi pandemi COVID-19? Batasan-batasan masalah. Pembatasan masalah adalah batasan-batasan masalah yang akan dibahas dalam pengamatan ini agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas. Berikut ini batasan-batasan masalah yang akan dibahas. Pertama, pembahasan hanya terfokus pada data pengguna internet di Indonesia di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Luas lingkup penelitian hanya pada sampel daerah seperti Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Luas lingkup data yang kami berikan hanya dari kuesioner yang kami buat dan beberapa jurnal pelengkap lainnya. Penelitian yang kami lakukan hanya berfokus pada sektor pendidikan. Tujuan. Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah A. Mengetahui peningkatan internet di Indonesia tahun 2020 meningkat drastis atau tidak. Yang B. Mengetahui pengaruh internet terhadap pendidikan pada situasi pandemi seperti saat ini, COVID-19 tahun 2020. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Dava atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu landasan teori. Kelompok kami menggunakan beberapa landasan teori, yaitu distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi, regresi, dan teori probabilitas. Teori yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Distribusi frekuensi memiliki beberapa jenis, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi peristiwa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Jenis yang pertama yaitu distribusi frekuensi biasa, yaitu berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Berikut adalah distribusi frekuensi numerik. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif. Distribusi yang menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara berbagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan dan observasi. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk perbandingan desimal dan persen. Berikut contoh dari tabel distribusi frekuensi. Jenis yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut OGIF. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Berikut contoh dari distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Teori selanjutnya yaitu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Ukuran ini berpusat
dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Macam-macam pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai penyebaran dari nilai tengah semakin kecil semakin besar. Berikut contoh dari ukuran penyebaran: rata-rata sama, penyebaran berbeda. Yang kedua, rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda, dan yang terakhir rata-rata berbeda dengan penyebaran yang sama. Teori selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Eka Rahmawati. Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel dan jika ada hubungannya, bagaimana arah hubungan tersebut, keratan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Di bawah ini ada rumusan R, di mana R nilai koefisien korelasi, X nilai variabel pertama, Y nilai variabel kedua, dan yang terakhir N jumlah data. Regresi adalah hubungan yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Yang pertama, regresi linier sederhana yang memiliki satu perubahan regresi linier untuk populasinya adalah Y sama dengan A plus BX. Yang kedua ada regresi linier berganda, yaitu untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Dikatakan regresi berganda karena jumlah variabel bebas sebagai prediktor lebih dari satu. Maka digunakan persamaan linier berganda dengan rumus sebagai berikut. Teori probabilitas. Teori probabilitas dapat dikatakan merupakan salah satu ilmu mengukur ketidakpastian hingga ke tingkat yang lebih manageable dan predictable. Teori probabilitas digunakan bukan hanya untuk hal-hal yang praktis saja, bahkan juga untuk hal-hal yang teoritis ketika model-model matematis tidak dapat disusun secara komprehensif untuk memecahkan suatu masalah. Dilanjutkan oleh Rudi. Oke, sebelumnya terima kasih Eka. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Rudi Irawan dan saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang metode penelitian. Rancangan penelitian ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian agar lebih terstruktur dan rapi. Yang pertama di sini kami mulai dari menentukan topik penelitian, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan data, pengolahan data, menganalisa, membuat kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari setiap alur yang telah kami buat. Yang pertama yaitu menentukan topik penelitian. Setelah melakukan diskusi bersama, kami sepakat untuk menentukan bahwa topik yang kami bawakan adalah seputar peningkatan internet dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia pada pandemi COVID. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah melakukan atau menentukan topik tentang statistik pengguna internet dan mengidentifikasi masalahnya, kami menyimpulkan ada dua masalah yang menurut kami perlu diselesaikan dan ini pembahasan yang cukup menarik. Permasalahannya yaitu adalah penyebab peningkatan internet di Indonesia tahun 2020, kenapa meningkat drastis dan bagaimana pengaruh internet terhadap pendidikan pada situasi pandemi COVID tahun 2020. Kemudian yang ketiga yaitu penulisan tujuan. Dalam penulisan yang kami lakukan adalah untuk mengetahui peningkatan internet di Indonesia tahun 2020, kenapa meningkat drastis, dan mengetahui juga bagaimana pengaruh internet terhadap pendidikan pada situasi pandemi COVID tahun 2020. Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang kami lakukan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu proses menemukan atau mendapatkan kumpulan data berupa angka sebagai alat untuk mendapatkan keterangan mengenai apa yang kita inginkan. Dengan metode pendekatan kuantitatif ini, kami ingin mengetahui seberapa besar statistik pengguna internet di Indonesia. Nah, dengan itu kami selanjutnya menentukan sampel. Dalam penelitian ini adalah seluruh populasi di Indonesia yang jumlah subjeknya kurang lebih 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 menurut databox.katada.co.id.
Berhubung kami tidak mungkin melakukan pengumpulan data sesuai populasi di Indonesia, maka kami mengambil sebagian jumlah populasi menjadi sampel para pelajar dan mahasiswa yang berjumlah kurang lebih 30 partisipan. Sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penentuan sampel yang kami lakukan berdasarkan rata-rata pengguna internet. Nah, rata-rata pengguna internet adalah para remaja hingga dewasa, sehingga menurut data tersebut kami beranggapan data tersebut cocok sebagai sampel data penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk profil sampel dan objek yang kami ambil adalah para siswa dan mahasiswa dengan rentan umur 12-21 tahun yang sedang melakukan pembelajaran online. Kami menentukan karakteristik tersebut dikarenakan sejak masa pandemi, akses internet meningkat karena sistem pelajaran yang dilakukan melalui daring. Tentu hal tersebut akan menggunakan akses internet sehingga menyebabkan lonjakan internet yang pesat. Kemudian yang kelima yaitu pengolahan data. Pengolahan data yang kami lakukan adalah menggunakan metode distribusi frekuensi sehingga kami dapat menyederhanakan penyajian sehingga menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam yaitu melakukan analisa. Dari beberapa hasil pengolahan data di atas, kami menyimpulkan jawaban untuk menjawab permasalahan yang kami buat, yaitu tentang penyebab peningkatan internet di Indonesia tahun 2020 dan bagaimana pengaruh internet terhadap pendidikan pada pandemi COVID tahun 2020. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian ini kami membuat kesimpulan dan saran sehingga kami dapat memberikan maksud atau inti dari penelitian ini secara singkat, jelas, dan padat. Selain itu, kami menyertakan saran untuk para calon peneliti selanjutnya jika ingin membahas topik yang sama, harap lebih disempurnakan lagi data-datanya agar penelitian ini kedepannya bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat, maksimal, dan lebih sempurna lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Aulia Trisna. Terima kasih kepada Rudi yang telah menyampaikan di bab 3. Kali ini saya akan menyampaikan dan melanjutkan dari bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan mengenai jumlah statistik pengguna internet Indonesia. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui proses observasi online disusun dalam hasil dan pembahasan pada bab ini. Penjabaran hasil dan pembahasan akan dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya, yaitu jumlah statistik pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020, dan adapun pembahasan meliputi dari penyebabkan peningkatan internet di tahun 2020 meningkat drastis. Nah, kita bisa lihat gambar tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui proses observasi online dan observasi online. Berdasarkan hasil dan pengolahan melalui software, di sini kami menggunakan sistem Excel, software Excel, menggunakan teori probabilitas berdasarkan sampel yang diambil dari 30 responden yang terdiri atas para pelajar dan mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar online dari umur 12 tahun sampai umur 24 tahun dengan melalui polling Google Form yang mendapatkan hasil bahwa probabilitas individu yang naik jumlah penggunaan internet adalah 0,842 dan selebihnya adalah yang tidak terjadi kenaikan penggunaan internet dengan sebelum dan saat terjadi wabah virus corona. Hasil yang didapatkan lainnya ialah ada probabilitas 0,684 dari keseluruhan individu yang menggunakan internet lebih dari 6 jam sehari, 0,263 probabilitas menggunakan internet selama 3-6 jam, dan selebihnya hanya menggunakan 1-3 jam per hari. Dari hasil polling menunjukkan bahwa kemungkinan dari koresponden meningkat penggunaan internetnya dan juga lebih dari 600% dari konsumen menggunakan internet selama lebih dari 6 jam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pandemi yang menyebabkan naiknya volume penggunaan internet di rumah. Ini bukanlah yang aneh dikarenakan semuanya dilakukan dari rumah dan termasuk pekerjaan, pembelajaran di sekolah, bisnis, online, kebutuhan, dan lain-lain. Dan kita bisa lihat dari diagram tersebut, dari hasil yang lain juga terdapat disimpulkan bahwa koresponden yang meningkat penggunaan internet dibanding tahun sebelumnya adalah 84,2%.
dan juga tidak meningkat adalah 15,8%. Data menunjukkan bahwa lebih dari 80% koresponden naik jumlah pengguna internetnya. Hal ini dapat disebabkan akibat dari penerapan work from dan studi from home untuk menghindari wabah virus corona. Dan juga sampel yang sangat sejalan dengan data dari Digita 2021 dan Digita 2020 yang diambil pada awal tahun. Setiap tahun menunjukkan bahwa terdapat 202 juta pengguna internet yang terdaftar di ISP Indonesia. Angka ini hampir 20% dan dari angka 1.574 juta pengguna yang terdaftar pada Januari 2020. Selanjutnya itu pengaruh internet terhadap pendidikan pada situasi COVID-19 2020 saat pandemi. Internet sendiri memiliki peranan penting dalam pendidikan. Salah satunya pembelajaran yang dapat diakses dengan jaringan internet. Secara keseluruhan, mahasiswa puas dengan pembelajaran yang fleksibel. Dengan pembelajaran daring, mahasiswa tidak terkendala waktu dan tempat di mana saja. Dengan pembelajaran daring, dosen memberikan perkuliahan melalui kelas-kelas virtual yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, tidak terikat ruang dan waktu. Kondisi ini membuat mahasiswa dapat secara bebas memilih mata kuliah yang diikuti dan data mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Penelitian Sun et al. 2008 menginformasikan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran. Ditemukan hasil penelitian yang unik dari penelitian ini, itu mahasiswa merasa lebih nyaman dalam menggunakan gagasan dan pertanyaan dalam pembelajaran daring. Mengikuti pelajaran dari rumah membuat mereka tidak merasakan tekanan psikologis dari teman sebaya yang biasa mereka alami ketika mengikuti pembelajaran tatap muka. Tetapi pembelajaran daring memiliki tantangan khusus, yaitu lokasi mahasiswa dan dosen yang terpisah saat melaksanakan penyebabkan dosen tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Tidak ada jaminan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh dalam mendengarkan ulasan dari dosen. Nah, lebih lanjutnya, pembelajaran secara daring menghilangkan rasa canggung yang pada akhirnya membuat mahasiswa menjadi berani berekspresi dan mampu menumbuhkan kemandirian belajar, yaitu self-regulated learning. Penggunaan aplikasi online mampu meningkatkan kemandirian belajar dari Oxinins N dan Suyoto S 2019. Dan Kuet et al. 2014 menyatakan bahwa pembelajaran daring lebih bersifat berpusat pada siswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar. Learning autonomy. Belajar secara daring menuntut mahasiswa mempersiapkan diri pembelajarannya, mengevaluasi, mengatur, dan secara simultan mempertahankan motivasi dalam belajar. Nah, tindakan ini bisa mengurangi timbulnya kerumunan massa di kampus seperti yang terjadi pada perkuliahan tatap muka. WHO di tahun 2020 merekomendasikan bahwa menjaga jarak dapat mencegah penularan COVID-19. Tapi sayangnya, di daerah-daerah yang pelosok dan tidak mempunyai akses jaringan internet yang baik, pelaksanaan pembelajaran daring menunjukkan kecenderungan yang berbeda dalam mensiasati kondisi saat ini. Dan mahasiswa yang tinggal di daerah yang sinyalnya internet lemah akan mencari wilayah tertentu seperti perbukitan dan wilayah kecamatan untuk dapat terjangkau oleh akses internet. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan di bab 5, yaitu Kemal. Oke, terima kasih Ananda Aulia. Sekarang saya Kemal akan mempresentasikan bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Aspek pola pemanfaatan internet. Setiap responden mempunyai pola sendiri dalam memanfaatkan internet, seperti tempat mengakses, lama mengakses internet, dan juga situs yang diakses oleh siswa dan mahasiswa berbeda-beda. 2. Faktor pendukung pemanfaatan internet sebagai sumber belajar pelajar dan mahasiswa antara lain peminatan dari guru atau dosen untuk memenuhi tugas belajar, sumber belajar yang ada di internet lebih lengkap. Hal ini sangat membantu dalam
mendapat siswa dan mahasiswa mempermudah untuk mengerjakan tugas. Informasi yang ada lebih jelas dan valid, lebih cepat dalam pencarian informasi, sumber pengetahuan lebih lengkap, berita yang up to date, baru, biaya lebih murah, dan mudah keingintahuan dan kebutuhan. Saran: kami mengadakan penelitian dan mengetahui hasil penelitian, maka saran dari kami adalah A. Saran bagi dosen statistik. 3. Akses sebelumnya kami memohon maaf sebesar-besarnya, jadi diharapkan dalam memberikan penjelasan mendetail dalam memaparkan tugas laporan statistik ke depannya dikarenakan kami sedikit sulit memahami materi yang diberikan. Saran bagi penelitian selanjutnya, diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian serupa, yaitu mengenai statistik peningkatan internet dan permasalahan yang dihadapi. 2. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa melengkapi data-data dan perhitungan kami yang belum lengkap dan menambah durasi waktu penelitian. Oke, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.